Shalom adik-adik, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Nah, pagi hari ini Ika senang sekali menemani adik-adik semuanya di dalam renungan harian Sekolah Minggu GKTB. Tapi sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami semuanya boleh bangun dengan semangat yang baru, sukacita yang baru. Dan di pagi hari ini kami juga diberi kemampuan oleh Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, memimpin setiap kami untuk kami mengerti, memahami dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, apa kabarnya hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik ya. Nah, hari ini kita mau merenungkan dan belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan. Nah, masih ingatkah adik-adik bagaimana cerita tentang Lazarus? Bagaimana ia harus menunggu selama 4 hari sebelum dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan jika adik-adik rajin untuk membaca firman Tuhan, adik-adik juga ingat bagaimana ada seorang perempuan yang sakit pendarahan harus menunggu selama 12 tahun sebelum ia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan juga kalau kita ingat ya adik-adik ya, ada cerita nih ya tentang Yusuf, bagaimana ia harus menunggu selama 13 tahun nih adik-adik di penjara sebelum ia menjadi salah satu penguasa di Mesir. Wah, cukup lama ya adik-adik ya, 13 tahun di penjara. Tapi tunggu dulu, masih ada nih ya waktu yang lebih lama lagi. Kira-kira berapa tahun ya? 5 tahun? Gak mungkin lah, kan lebih lama lagi ya adik-adik ya. 15 tahun? Lebih lama lagi adik-adik. Nah, ternyata ada yang lebih lama lagi, yaitu 25 tahun. Mereka harus menantikan anak yang dikasihinya itu lahir. Anak yang dijanjikan oleh Allah itu lahir. Kira-kira ada yang tahu siapa itu? Nah, kalau yang rajin merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan harian pasti tahu ya. Mereka adalah Abraham dan Sarah. Bagaimana mereka menunggu 25 tahun sebelum Ishak lahir. Bahkan ya, itu adalah contoh-contoh Alkitab. Bahkan ya, di dalam kehidupan kita hari lepas hari ini, kalau kita menjumpai ada seorang ibu yang hamil, ia juga membutuhkan waktu ya selama 9 bulan supaya anaknya bisa lahir. Nah, adik-adik, ada beberapa kisah tadi yang kita bisa lihat, kita bisa saksikan. Pada intinya yaitu untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Dan di pagi hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama atau adik-adik bisa membaca di layar di bawah ini. Demikianlah firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, adik-adik, untuk segala sesuatu ada waktunya. Dan indah pada waktunya. Tuhan buat indah pada waktunya. Dan itulah yang menjadi tema di dalam perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Indah pada waktunya. Nah, adik-adik, waktu Tuhan itu bukanlah waktu kita. Oleh sebab itu, di dalam menghadapi kehidupan kita hari lepas hari, kita harus bersukacita dalam pengharapan. Kita harus sabar di dalam kesesakan, bahkan kita harus bertekun di dalam doa. Nah, untuk apapun yang kita hadapi saat ini, mungkin adik-adik sedang menunggu sesuatu, atau saat ini sedang kecewa, atau saat ini sedang putus asa, atau saat ini sedang menangis,
Atau mungkin di antara adik-adik semuanya bertanya kepada Tuhan ya dalam doa-doa yang dinaikkan. Kapan sih Tuhan ya berakhir pandemi ini? Kapan sih Tuhan si corona ini pergi dari dunia ini? Sehingga kami semuanya bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kami bisa bersekolah dengan penuh sukacita. Kami bisa bertemu dengan teman-teman yang ada di sekolah. Kami bisa bermain bersama. Kami bisa keluar bersama dengan keluarga, liburan bersama. Kami bisa jalan-jalan dengan keluarga tanpa harus memakai masker, tanpa harus mencuci tangan terlebih dahulu dan sebagainya. Nah, mungkin adik-adik bertanya demikian kepada Tuhan, kapan sih ya Tuhan berakhir pandemi ini? Kapan ya kami bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala? Kita mungkin menunggu hari demi hari, kita berdoa hari demi hari, tapi sepertinya kok tidak ada perubahan. Bahkan yang ada PPKM lagi, PPKM lagi. Nah, adik-adik, mungkin ya saat inilah yang kita hadapi. Tetapi Loso mau ingatkan untuk adik-adik semuanya ya. Apapun yang kita alami saat ini, apapun yang kita hadapi saat ini, apapun kesulitan yang kita alami saat ini, ingatlah bahwa pertolongan Tuhan itu tidak akan datang terlalu cepat, bahkan tidak akan datang terlalu lambat, tetapi tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Dan yang pasti kita juga harus tahu nih adik-adik ya, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada waktunya. Ada waktunya. Dan waktunya ini adalah waktu Tuhan, bukan waktu kita. Dan terpenting juga yang harus adik-adik tahu bahwa iya, Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Segala sesuatu itu indah pada waktunya. Mungkin saat ini kita melihat ini adalah sesuatu yang tidak baik untuk kita, hal yang membuat kita menderita, hal yang membuat kita susah. Tetapi ingat, semuanya itu adalah waktu Tuhan, dan Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Maka dari itu adik-adik, di dalam masa-masa pandemi saat ini, mari kita terus bersukacita dalam pengharapan, kita terus sabar di dalam kesesakan, dan bahkan kita terus bertekun di dalam doa. Dan jangan lupa kita juga harus meyakini bahwa Tuhan menyiapkan sesuatu yang indah, baik bagi adik-adik semua yang ada di rumah, bahkan juga untuk para Lose juga yang pastinya ya adik-adik ya. Ingat, semuanya itu indah pada waktunya, waktu Tuhan. Amin untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, memimpin setiap kami, untuk kami boleh memahami, kami boleh bersyukur untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk setia, ajar kami untuk terus bertekun di dalam doa-doa kami kepada Tuhan, karena kami meyakini bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya, dan Tuhan menyiapkan segala sesuatu indah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik, sekian dulu untuk renungan firman Tuhan di pagi hari ini ya. Sampai ketemu besok. Bye-bye.